Media Vietnam meremehkan timnas Indonesia cuma gara-gara kemarin cuma menang 3-0 lawan Timor Leste, sementara mereka menang 7-0. Tapi yang lebih memalukan, lebih malu timnas Vietnam. Prediksi Indonesia lawan Vietnam ya bangku ya. Syarif Golang 5-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia, aku ingatkan power sangat. Sembang memang power lah. Tapi dimalukan, diaibkan oleh Vietnam, dibantai 3-0 di rumah sendiri. Korang kalah dengan Vietnam? Takkan korang tak boleh kalahkan Vietnam kot? Vietnam je pun. Tutorial nak kalahkan Vietnam ada dekat channel diorang. Tengok apa dah jadi. Karma is real, gang. Karma is real. Sama juga dengan waktu Malaysia kalah 2-0 itu hari. Bising sangat diorang ni. Bising sangat. Bila bising, memang kena karma, babe. Tak sampai 2 hari dah kena dah. Okay. King kena turun, guys. 3-0 tempat sendiri tak boleh nak makan. Awalnya niat menjatuhkan pemain daripada Malaysia pada sahabat Indonesia ini. Tutorial untuk menang daripada Vietnam. Akhirnya Indonesia yang malu kalah di kandangnya sendiri. Kalah di negaranya sendiri. Malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang permainan sepak bola AFF ataupun apa ya para sahabat, yang ada Liga Asia macam itu. Ini bahkan kemarin Malaysia sempat melawan dengan Vietnam 4-0 dan juga Indonesia melawan dengan Vietnam para sahabat, malah dibantai dengan 3-0 para sahabat. Ini bahkan sebelum pertandingan dimula, bahkan banyak supporter ataupun netizen daripada Indonesia cakap banyak besar macam King Asia. Football sudah dikuasai di Asia ini, sudah dikuasai oleh oleh Indonesia macam itu. Bahwasanya mereka mengatakan kita akan menang, kita akan lawan macam itu para sahabat. Tetapi fakta dan realiti pahit harus ditelan karena Indonesia kalah dengan skor 3-0 para sahabat. Malu sampai ke ubun-ubun. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Media Vietnam meremehkan timnas Indonesia cuma gara-gara kemarin cuma menang 3-0 lawan Timor Leste, sementara mereka menang 7-0. Tapi yang lebih memalukan, lebih malu timnas Vietnam. Main di kandang sendiri, full squad lawan Singapura gak bisa menang. Mungkin mereka lupa kenapa Indonesia kemarin cuma menang 3-0, karena di babak pertama pakai skuad lapis kedua. Dan di pertandingan besok jelas Vietnam panik dan ketar-ketir menghadapi timnas Indonesia. Apalagi besok adalah pertandingan yang sangat menentukan bagi Vietnam. 3 poin wajib didapatkan timnas Indonesia agar peluang lolos ke semifinal semakin terbuka lebar. Dan kalau bisa ya nanti kan bakal menang lawan Vietnam, next lawan Singapura kalau bisa seri aja biar Vietnam tidak lolos ke babak semifinal. Terlepas Singapura berhasil menahan imbang Vietnam, tapi di atas kertas Vietnam jauh lebih sulit ketimbang Singapura. Ya jadi gua minta lawan Singapura seri aja ya biar Vietnam kagak lolos ya, biar tahu rasa itu media-media Vietnam, orang-orang Vietnam yang meremehkan timnas Indonesia. Lagi-lagi media Vietnam The Tau 247 VN bikin prediksi soal Piala AFF 2026 ini cuy. Prediksi mereka yang lolos ke babak selanjutnya dari grup A, yang juara grup itu Vietnam, yang kedua Indonesia. Sedangkan di grup B juaranya Thailand, terus runner up-nya Malaysia. Remehin Indonesia nih cuy. Indonesia cuma jadi runner up katanya. Dan kayaknya memang mereka pengen ketemu lawan yang lebih gampang. Jadi semifinalnya mereka ketemu Malaysia, sedangkan Indonesia ketemu Thailand. Kalau kayak gini juga nggak apa-apa sih. Cuma finalnya Indonesia lawan Malaysia. Siapa setuju? Tulis di komen dan follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Prediksi Indonesia lawan Vietnam ya bangku ya. Kalau aku sih menurut aku 3-0. Tapi karena hadirnya Arif Golang nonton langsung di stadion nih ya,
Jadi kehadiran Arif Golang akan menambah semangat para pemain timnas untuk mencetak 2 gol lagi. Jadi prediksi Arif Golang 5-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku seperti biasa buat kamu yang belum nonton Indonesia di stadion. Mana suaranya? Dipencet di follow. Jangan nonton dong abangku. Ranking FIFA Indonesia dan Vietnam itu nggak terlalu jauh. Banyak pemain kita alumni liga di Eropa. Tapi kenapa? Setiap masuk AFF, Vietnam selalu lebih jago. Baru saja Indonesia kalah dari Vietnam 3-0 di kandang sendiri. Apa sebenarnya rahasia mereka? Dan kenapa proyek pemain keturunan Indonesia itu belum otomatis membuat kita menjadi raja di Asia Tenggara? AFF memang bukan turnamen resmi FIFA, poin rankingnya pun nggak dihitung. Tapi kenapa Vietnam selalu memperlakukannya seperti harga mati, sementara kita selalu menganggapnya hanya sebagai ajang pemanasan? Ternyata bagi Vietnam, AFF adalah fondasi, tempat membangun mental juara, menyatukan visi, dan menciptakan budaya menang. Mereka percaya kemenangan di turnamen regional akan membentuk kebiasaan menang di level yang lebih tinggi. Hasilnya 3 kali juara AFF. Dan di bawah asuhan Kim Sang-si, Vietnam itu belum terkalahkan dalam 21 pertandingan terakhirnya. Sekarang bandingkan dengan Indonesia. Secara individu, kualitas kita memang meningkat drastis. Pemain keturunan kita datang dari klub-klub di Eropa, tapi tim kita sering kehilangan chemistry. Skuad AFF sering berubah, pemain inti tidak selalu dilepas oleh klub. Fokus tim pun kadang terbagi dengan target yang lain. Akibatnya, kita terus membangun tim dari nol, sementara Vietnam sudah membangun fondasi yang sama selama bertahun-tahun. Naturalisasi memang meningkatkan kualitas, tapi naturalisasi bukan pengganti fondasi. Kalau diibaratkan membangun rumah, timnas Indonesia terlalu sibuk mempercantik atap, sementara Vietnam lebih dulu membangun fondasinya. Bagi Kim Sang-si, AFF dan ASEAN Cup hanyalah batu loncatan menuju Piala Asia 2027 dengan mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2030. Kalau Indonesia ingin konsisten juara AFF dan bersaing di Asia, kita bukan cuma butuh pemain dengan paspor baru. Kita butuh liga yang sehat, pembinaan usia muda, persiapan matang, dan budaya menang yang dibangun dari level regional. Mungkin itu alasan kenapa sekarang Vietnam sudah mulai menatap Asia, sedangkan Indonesia masih terus mencari jawaban di Asia Tenggara. Jadi menurut kalian, apa yang sebenarnya harus terlebih dahulu dibenahi oleh timnas Indonesia? Permainan tim Garuda benar-benar jauh dari harapan. Gol pertama Vietnam berawal dari tekanan di sisi kanan pertahanan Indonesia. Rizky Ridho gagal mengontrol bola dengan baik, lalu antisipasi Nadeo Argawinata juga kurang maksimal. Kesalahan beruntun itu membuat Vietnam unggul 0-1. Vietnam kembali menghukum Indonesia lewat serangan balik pat dari sisi kanan pertahanan. Lagi-lagi ruang kosong muncul setelah Rizky Ridho meninggalkan posisinya. Keputusan John Hertman juga layak dipertanyakan. Menempatkan Nadeo Argawinata sebagai penjaga gawang menjadi salah satu keputusan yang menuai kritik. Bahkan pada pertandingan sebelumnya melawan Kamboja, Indonesia juga kebobolan dari peluang pertama lawan yang mengarah ke gawang one shot one goal. Selain itu, tidak dimainkannya Sandy Walsh juga menjadi tanda tanya. Jordi Amat dipasang di jantung pertahanan, sementara Mark Klok nyaris tidak memberikan pengaruh berarti di lini tengah. Pertandingan ini seolah memperlihatkan bahwa sejumlah pemain, baik naturalisasi maupun lokal, yang telah lama bermain di kompetisi domestik alias Liga Ampas, kesulitan ketika menghadapi lawan yang tampil disiplin, cepat, dan cerdas dalam memanfaatkan setiap kesalahan. Kekalahan 0-3 timnas Indonesia dari Vietnam itu definisi tukar nasib. 2024 Vietnam pakai pelatih asal Eropa Philippe Troussier kalah di kandang dari Indonesia 0-3, di mana saat itu Indonesia pakai pelatih asal Korea Selatan yaitu Shin Tae-yong. Sekarang berubah, Indonesia pakai pelatih asal Eropa sedangkan Vietnam pakai pelatih asal Korea Selatan. Hasilnya tukar nasib, Indonesia kalah 0-3 di kandang. Tapi apapun itu kita harus tetap dukung timnas Indonesia dan harus fokus lawan Singapura setelah ini. Karena kalau sampai imbang atau kalah di kandang Singapura, yang pusing Erick Thohir. Selamat untuk Vietnam dan semangat untuk Garuda. Follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Timnas Indonesia, aku ingatkan power sangat. Sembang memang power lah. Tapi dimalukan, diaibkan oleh Vietnam, dibantai 3-0 di rumah sendiri, di tempat sendiri, geng. Okey, satu kekalahan yang sangat-sangat mengecewakan untuk penyokong-penyokong timnas Indonesia. By the way, penyokong timnas Indonesia agak aktif minggu ni dekat channel aku. Sibuk duk tanya mana video kalah dengan Thailand. Tak buat ke video Malaysia lawan Thailand? Mana video, tak berani ke up video?
kau kena faham, waktu game tu terjadi, aku dekat atas flight, dekat atas pesawat kapal terbang. Macam mana nak buat video? Nak tengok game pun tak dapat tengok. Mana ada live AFF nak tengok live dekat flight, mana boleh. Kalau World Cup adalah game. So memang tak ada video. Sebab itulah tak ada video. Malaysia kalangan Thailand aku tak sempat nak buat video. Tapi malangnya untuk game yang ini aku dah dekat rumah dah ni. Aku dah dekat rumah. Sempat juga aku tengok game tadi walaupun pakai VPN. So jom kita sembang sikit pasal game yang ini. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So awal minit 15 lagi Indonesia dah kena 2 biji. Satu gameplay yang cantik daripada Vietnam. Okey, macam mana diorang kejutkan defender-defender Indonesia ni, macam mana diorang jaringkan gol. Celebrate pula, gila punya belagak mat. Celebrate tunjuk lambang bekas juara AFF, defending champion. Kau tengok ni, ini itu dia tunjuk. So memang betul-betul memberikan extra motivation lah untuk player-player Indonesia lepas dah kena 2 biji tu. Okay, Indonesia aku tengok main 5-4-1, sama juga dengan Vietnam 5-4-1. And boleh kata Vietnam punya finishing sangat-sangat bagus lah dalam game malam ni. Dan to be fair kepada pemain-pemain timnas Indonesia, agak tidak bernasib baik, agak kurang klinikal lah sebenarnya. Okay, lagi-lagi second half, tempo dah dinaikkan, permainan lebih bagus. Okay, gameplay lebih cantik, cubaan lebih banyak daripada Indonesia. Tapi tak masuk-masuk, tiba-tiba Vietnam dapat peluang untuk counter attack. Okay, mudah aja Swanson jaringkan gol yang ketiga. Sebab defender tak ada. Defender tak tahu pergi mana. Okay, defender-defender bertaraf dunia ni tak tahu pergi mana. So, Vietnam jaringkan gol ketiga. Vietnam menang 3-0 pada malam ni. Agak kelakar sebab sebagai orang Malaysia, memang aku mengakuilah yang Malaysia ni level dengan Vietnam tak sama. Vietnam is better. So, bila Malaysia kalah dengan Vietnam itu hari 3-1, macam terima je lah. Okay, Vietnam is still better. Tapi ada ramai supporter-supporter Indonesia kata, korang kalah dengan Vietnam, takkan korang tak boleh kalahkan Vietnam kot? Vietnam je pun. Tutorial nak kalahkan Vietnam ada dekat channel diorang. Tengok apa dah jadi. Karma is real, gang. Karma is real. Sama juga dengan waktu Malaysia kalah 2-0 itu hari. Bising sangat diorang ni. Bising sangat. Bila bising, memang kena karma, babe. Tak sampai 2 hari dah kena dah. Okay, dan benda ni beberapa kali jugalah terjadi. Aku dah pernah, aku dah review tim-tim Asian ni dah bertahun juga kan. Mesti jadi. Kalau Malaysia kalah, Indonesia gelakkan Malaysia, 2 hari lepas tu, 3 hari lepas tu, Indonesia kena pula. So, nak buat macam mana? Okay, bagi aku, Vietnam memang tim yang sangat-sangat padu lah. Tapi aku ingatkan, Indonesia sama-sama naik. Tapi terpaksa akur dengan kekalahan 3-0 pada malam ni. By the way, game AFF ni, dua-dua hantar diorang punya first team lah. Bukan under 19 ke, under 21 ke. Korang boleh tengok lah nama-nama timnas Indonesia, nama-nama tim Vietnam. Memang kebanyakannya adalah tim ataupun player yang biasa bermain first team. Okay? Indonesia dengan pemain-pemain warisan Belanda yang diorang dah bawa. Okay? Ada Tom Haye, ada Ratna, Ratmagon semua, Eva Jenner. Okay? So, still not good enough to beat Vietnam. Mungkin kena import. So, mungkin kena wariskan lagi. Cari lagi player warisan. Mungkin striker lah kali ni. Striker yang lebih klinikal, lebih sharp untuk bantu timnas Indonesia. King kena turun, guys. 3-0. Tempat sendiri tak boleh nak makan. Kata King Indo, apa cerita ni dengan Vietnam pun kena tempat sendiri kali. 3 butir. Ada sakit perut aku. Ada tak boleh berlaku. Kena makan. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya Indonesia sebelum pertandingan dimulai berhadapan. Bahwasanya memang Malaysia sempat lawan dengan Vietnam dengan skor 3-1. Malaysia mendapatkan skor 1, Vietnam mendapatkan skor 3. Dan setelah itu,
banyak netizen-netizen daripada Indonesia berkomen bahwasanya mereka mengatakan tutorial untuk menang ke Vietnam macam itu, dan 3 hari lagi Indonesia akan melawan dengan Vietnam macam itu, seolah-olah memang besar cakap lah macam itu. Tetapi para sahabat, setelah mereka besar cakap, akhirnya yang dikatakan orang Malaysia itu betul. Memang karma itu mesti ada macam itu. Apabila memang di FIFA AFF ini para sahabat, memang selalunya terjadi banyak itu. Apabila netizen Indonesia ataupun supporter-supporter Indonesia memburuk-burukkan negara Malaysia, menjatuhkan pemain-pemain Malaysia, itu akan kena dampaknya. Sudah tahu, ini sudah berlaku tahun-tahun para sahabat. Tetapi banyak netizen Indonesia tak percaya bahwasanya karma ataupun kifara itu betul-betul berlaku para sahabat. Orang yang dizalimi itu doanya mustajab, kan macam itu para sahabat. Orang yang dianiaya macam itu dengan kata-kata kasar lah mungkin macam itu. Betul para sahabat, kalah 3-0 macam itu. Indonesia kebobolan, malu di kandang sendiri macam itu, di negara sendiri dengan Vietnam itu kalah macam itu. Nasib baik kemarin itu masih menang dengan lawan Singapura. Kalau tak ada pulanglah Indonesia, jadi tambah malu macam itu para sahabat. Jadi intinya dimanapun posisi kalian, janganlah selalu meninggi macam itu, tetaplah merendah dan tahu adab dan sopan santun macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap Mas Farhan, minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.